Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema ya. Apa azab ya bagi orang yang ingin menjatuhkan rezekiku ya. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu untuk menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin aja udah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling tertuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan. Tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, dan siapapun diri kamu ya guys ya. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Oke, bagi diri kamu yang barusan hadir di channel saya ini ya, saya memohon ya support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke, informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu ya, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya guys ya, untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau sekedar nyawer pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh ya menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Mungkin aja melalui amal donasi yang kamu lakukan ya, bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung, rezeki kamu semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terbayarkan. Oke? Nah, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan ya guys ya. 1, 2, 3, silakan kamu pilih dengan menggunakan intuisi kamu sendiri. Oke? Sambil kamu bayangkan masalahmu tersebut. Kalau misalnya masih bingung, pauskan dulu videonya. Bingung lagi, pilih aja ketiga-tiganya sekaligus. Nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan atau zodiak yang akan saya sebutkan. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Di sini saya melihat ada kartu creation ya. Creation ini adalah kreasi ya guys ya. Dari satu kartu creation ini kan, saya melihat ya, ada beberapa hal atau aspek di dalam kehidupan orang yang satu ini yang tiba-tiba berubah menjadi berat banget untuk mereka itu jalani guys. Kayak gitu ya guys ya. Sehingga mereka mesti ya pintar-pintar berkreasi ya. Ini ada kayak semacam peredupan energi yang terjadi di dalam kehidupan orang yang ingin menjatuhkan rezeki kamu guys. Oke. Kita melihat penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Apa azab bagi orang yang ingin menjatuhkan rezekiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu creation. Thank you. Mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu Queen of Pentacles
ini simbol dari orang yang mesti bekerja keras ya guys ya. Ada King of Wands ya, tanpa memiliki bantuan ya. Orang ini mesti berdiri sendiri atau kehilangan bantuan di dalam hidup dia. King of Cups, kalau dalam bentuk azab, orang ini mengalami kekecewaan yang sangat berat banget. Dan Ace of Cups, orang ini membutuhkan bantuan dan pertolongan di dalam hidup dia. Dan Four of Pentacles di sini ya menggambarkan seperti kayak ya orang ini mesti hemat-hemat atau irit-irit lah ya. Ini ada kayak semacam pencekalan ya, rezeki yang terjadi kepada orang yang satu ini guys. Dicekal oleh alam semesta ya, rezeki dia itu kayak ditahan oleh alam semesta, ngerti kan guys kan? Dan saya lihat di sini ya, zodiak yang terkoneksi ada zodiak Capricorn, ada zodiak Leo, ada zodiak Scorpio, Cancer, Scorpio, Pisces, ada zodiak Capricorn lagi. Begini ya guys ya, kronologis apa yang terjadi pada diri kamu ya. Saya lihat ini ada tendensi kayak semacam iri ya kepada diri kamu ya, dan orang ini mainnya itu pakai cara tertutup guys. Dia pakai main belakang ya. Cara dia main belakangnya itu dengan cara apa guys? Karena saya lihat di sini ya, dia itu iri kepada diri kamu ya. Dia iri melihat rezeki kamu dan dia merasa ya kamu itu adalah saingan berat untuk diri dia guys. Oke, bisa jadi orang ini datangnya dari circle pertemanan kamu kayak, atau bisa jadi circle persaudaraan dari diri kamu ya guys ya. Ya, namanya kalau udah rasa iri itu kan guys kan, membuat orang ini jadi gelap mata. Tapi ya kalau suruh dia ya terang-terangan menyerang ya atau menjatuhkan rezeki kamu, dia tidak berani menunjukkan batang hidungnya ya. Dia tidak berani menunjukkan batang hidungnya kan. Dia tidak berani sampai kamu itu ketahuan kalau dia itu yang mengkutak-katik ya rezeki kamu agar menjadi seret kayak, agar menjadi turun kayak, agar menjadi jatuh kayak. Saya lihat di sini ada tendensi kong kali kong lagi, dia bekerja sama dengan seseorang ya untuk sama-sama menjatuhkan rezeki kamu dengan cara meminta bantuan orang tersebut, dan dia melakukannya dari belakang dengan cara ya, ini ada kayak semacam sabotase gitu lah ya guys ya, kecurangan yang dia lakukan berupa kayak ya penyebaran isu-isu negatif tentang diri kamu guys, disebarkan kepada orang-orang kan guys kan. Ibaratnya kamu itu difitnah lah ya, kalau boleh saya bilang ya, difitnah, dirusak nama baik kamu ya, supaya kamu kehilangan pelanggan, kehilangan kayak ya orang-orang yang mencari kamu selama ini gitu kan guys kan. Nama baik kamu itu sengaja dirusak oleh orang yang satu ini, dan dia itu kerjasama dengan orang lain lagi. Saya lihat ya di kartu ini ya guys ya, hanya karena iri dengki kan, dan tidak mau melihat kamu itu ya, ibaratnya kayak naik ke atas, melambung ke atas gitu kan. Dia takut saat kamu naik melambung ke atas, kamu melampaui, berada di atas dia guys. Dia nggak mau, dia maunya tetap berada di atas. Dia ibaratnya kayak dia itu takut lah ya untuk ditikung oleh diri kamu ya guys ya. Tapi untuk melancarkan aksinya dengan terang-terangan, dia juga nggak berani juga. Saya lihat ya di sini ya, ada cewek, ada cowok lagi kan, beberapa orang loh kerjasama loh ya, kong kali kong di sini, gotong royong sama-sama kayak mengeroyok diri kamu dengan cara ya menyebarkan isu-isu yang buruk gitu kan guys kan. Oke, supaya nama baik kamu rusak, kamu kehilangan ya mata pencaharian kamu gitu kan. Tidak ada orang yang percaya kepada diri kamu lagi, atau ya citra nama baik kamu itu rusak gitu kan. Sengaja dibuat oleh orang yang satu ini guys. Dan sekarang apa azab yang terjadi pada orang yang satu ini ya guys ya. Ini seperti yang tadi saya katakan ya, orang ini mesti bekerja keras di dalam hidup dia, karena rezeki dia itu berubah menjadi mengecewakan. Saya lihat ya di sini ya, Tuhan menutup rezeki dia. Nah, saya lihat secara kehidupan orang yang satu ini ya, hidupnya ini kan tiba-tiba ya mengalami penurunan ya guys ya. Oke, orang ini tiba-tiba mengalami sebuah penurunan di dalam rezeki ya, usaha dia itu tiba-tiba berubah jadi seret ya. Oke, pendapatannya itu jadi menurun lagi. Saya lihat di sini ya.
Dan tidak tertutup kemungkinan King of Wands ya, yang sebelumnya orang ini ya disanjung-sanjung oleh orang, disegani oleh orang ya, tiba-tiba dalam sekejap saja ya, kayaknya orang-orang menilai diri mereka itu jadi buruk kayak gitu, guys. Oke. Nama baik yang rusak gitu kan. Oke, citra yang menjadi buruk saya lihat di sini, dan tidak tertutup kemungkinan King of Cups dan Ace of Cups ya. Dalam masalah materi dan kehidupan dia, orang ini saya lihat bakalan membutuhkan uluran tangan, pertolongan dari orang-orang, karena rezeki mereka itu udah seret banget saya lihat nanti ke depannya ya. Dan hidup dia itu mesti irit-irit kan, karena ya rasa iri dan dengki dia itu membawa ajab bagi diri dia sendiri, guys. Pantesan ada kartu creation ya, guys ya. Dia dituntut untuk ya bekerja keras ya untuk menyelamatkan hidup dia ya, karena rezeki yang ditutup oleh Tuhan dan nama baik yang rusak kan saya lihat kan. Sampai tidak tertutup kemungkinan orang ini bakalan bisa terlibat ya pinjaman online lagi kepada orang-orang, guys. Oke, hidup dia itu kan kayaknya ya tarafnya itu semakin menurun dan semakin seret lah ya dianya tersebut lah ya. Oke. Dan kita melihat saran pesan untuk diri kamu, dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu creation? Oke, thank you. Di sini ada kartu The Chaser ya. The Chaser itu adalah pencarian ya, guys ya. Chaser in codependent ya, relationship, fear of abdomen issues ya di sini ya. Maksudnya di sini The Chaser ini ya, kamu disuruh kalau misalnya kamu tahu siapa orangnya ya segera menjauh Pak ya. Kadang-kadang ya hidup kita itu kan tidak perlu terlalu terbuka kepada orang lain, dan kamu disuruh ya sementara ini kamu jangan terlalu terbuka ya menunjukkan kehidupan kamu di hadapan orang-orang, guys. Oke. Kayak gitu aja sih yang disampaikan ya melalui kartu The Chaser ini ya. Dan kamu disuruh untuk bijaksana dikit lah ya di dalam memilah-milih teman kayak ya, di dalam mendekati siapapun. Dan memang untuk sementara waktu ini kan kamu disuruh untuk lebih menjauh dari orang-orang dulu lah ya. Karena kita kan tidak tahu kan, guys kan, orang yang dekat dengan diri kita ya itu sebenarnya orang yang baik atau enggak. Ngerti kan? Oke. Jadi untuk mencegah ya segala macam ya kemungkinan yang bakalan bisa muncul terjadi di dalam kehidupan kamu ya, kamu disuruh untuk antisipasi dengan cara ya sementara ini jangan terlalu terbuka dulu kepada orang-orang, termasuk ya postingan di sosial media kamu itu mesti kamu perhatikan ya. Jangan terlalu kamu memposting rezeki kamu kayak atau kayak gimana, kayak jangan memancing ya. Jangan memancing api ya, guys ya, karena kita kan masih belum tahu siapa orangnya tersebut kan, guys kan. Makin kamu posting sesuatu yang happy-happy, yang senang-senang gitu kan, pasti di saat itu pula ya kamu pasti akan semakin mendapatkan banyak masalah kayak gitu, karena kita nggak tahu kan siapa orang yang berkutak-katik atau main di belakang kita kan, guys kan. Oke. Jadi ya jaga diri kamu itu baik-baik dengan cara menghindari orang-orang terlebih dahulu ya. Bahkan teman terdekat sekalipun ya, kamu mesti hati-hati kalau mau curhat kepada mereka, guys, kayak gitu ya. Oke. Kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, atau nama pekerjaan, nama plat mobil, plat motor orang yang satu ini, atau nama kamu sendiri yang ketarik juga bisa ya, guys ya. Oke. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Oke, kurang 5 kartu lagi.
kurang 3 kartu lagi, kurang 4 kartu lagi, kurang 1 kartu. Ini iya, benar ya. Mari kita sama-sama melihat di sini ada huruf M, F, S, V, A, J, C, H, M, R ya. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ya guys ya. Oke. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten readingan yang lebih bisa berguna untuk menolong diri kamu lagi guys. Kayak gitu aja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu ya, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Di sini ada kartu insting ya guys ya. Seekor serigala yang berjalan di malam hari dengan penuh hati-hati. Saya lihat di sini ya, apa azab yang terjadi pada orang yang satu ini ya guys ya. Azab yang terjadi ini adalah seputar ya mara bahaya mengincari diri dia guys. Dia diincar oleh musibah terus, dia diincar oleh mara bahaya terus guys. Hidupnya ini jadi tidak tenang, tidak aman ya guys ya. Selalu merasa insecure di sini ya. Oke. Kita melihat penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana? Dear Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who can choose card number 2. Apa azab bagi orang yang ingin menjatuhkan rezekiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu insting. Thank you. Sorry, ini ada kartu yang jatuh satu ya. Saya ambil aja. Ada kartu King of Wands. Ada kartu strength, ya kekuatan bertahan ya guys ya. Karena hidupnya ini terancam ya, terjebak di dalam musibah ya. Dan King of Swords ya, orang ini mesti pintar-pintar melepaskan diri dari musibah tersebut. Oh, kayaknya ya kesadaran orang ini sedang dibuka oleh Tuhan ya guys ya. Saya lihat di kartu Emperor ini ya, Tuhan memberikan pelajaran atau azab kepada orang kayak gini ya, untuk supaya ya dia itu bisa bertobat guys. Dan di sini ada zodiak Leo, ada zodiak Aquarius, Leo lagi, ada Aquarius lagi. Oh, Leo dan Aquarius ini kencang ya guys ya. Dan ada zodiak Aries. Saya lihat di sini kan guys kan, ini tendensinya ya datang dari seseorang yang ada di dalam keluarga kamu guys. Dan lebih dominannya ini, dia itu seorang pria. Dan pria itu orang yang sudah agak berusia ya guys ya. Oke, seorang pria yang sudah agak berusia gitu kan. Saya lihat di sini juga kan, ibaratnya ya, kayak gimana lah ya, dia tidak suka pekerjaan kamu guys. Kalau saya lihat di kartu ini ya, dia tidak suka pekerjaan kamu. Mungkin aja ini datangnya dari kakak kamu, kayak paman kamu, kayak sendiri, atau sorry to say ya, ayah kamu sendiri juga bisa ya. Tidak semua orang tua itu baik. Nah kayak gitu kan guys kan. Kadang-kadang ada orang tua yang bisa bersikap kayak gitu juga guys. Kalau saya lihat ya,
Saya lihat di sini ada ketidaksetujuan ya dari orang yang satu ini ya tentang profesi atau ya nafkah yang sedang kamu cari kan, profesi yang sedang kamu gelutin tersebut ya. Dia nggak setuju, guys. Ngerti kan? Dia maunya ya kamu itu kan kayak gimana mengikuti usaha dia kayak atau cari pekerjaan lain kayak ya. Kalau kita berbicara soal masalah kayak gini kan, itu mana bisa kita atur-atur. Orang mesti bekerja sebagai apa kayak ya, cara kerja orang itu kayak gimana kan. Nah contohnya kalau saya bilang ya, saya tarik ke diri saya sendiri ya guys ya. Cara kerja saya kayak gini kan, cara baca tarot saya kayak gini kan. Nggak mungkin kan saya itu diatur-atur oleh siapapun kan, karena memang itulah ciri khas dari diri saya yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain kayak gitu kan guys kan. Sedangkan dari diri saya sendiri, saya juga tidak pernah mengatur-ngatur orang lain juga. Kamu mesti kayak begini, kamu mesti kayak begitu. Nah, kan nggak pernah saya atur-atur juga kan. Situ mau kayak gimana pun, ya itu urusan kamu sendiri. Yang penting cara saya adalah cara kayak gini. Ya udah ini aja yang saya jalanin. Kayak gitu, karena inilah yang menjadi ciri khas saya. Kamu mau melakukan apa dengan cara kamu sendiri, itulah ciri khas kamu. Saya tidak akan pernah mengatur diri kamu, dan saya berharap kamu juga tidak akan pernah mengatur-ngatur diri saya. Kayak gitu. Tapi orang ini tidak, saya lihat orang ini kayak terlalu kepedean, terlalu merasa ya, cara kerja dia itu benar ya, cara dia mencari nafkah itu benar, dan dia ingin ya, kamu itu menuruti diri dia. Ini egois banget loh orang yang satu ini ya guys ya. Dua kartu ini kan kartu yang egois kan guys kan. Dan dia berharap ya, kalau kamu itu ya bisa kayak gimana lah ya, memiliki pekerjaan yang profesinya hampir sama dengan diri dia gitu kan. Barusan dia bisa merasa puas kayak gitu. Dan selama profesimu itu bertentangan atau bertolak belakang dengan diri dia, dia selalu akan melakukan segala macam cara ya, supaya kamu itu tidak bisa mencari nafkah, supaya kamu gagal terus ya, supaya kamu menyesal ya, supaya kamu tampak bersalah gitu kan guys kan. Ibaratnya kamu itu benar ya, sengaja ya, dia mengkotak-katik supaya jalan yang kamu pilih itu menjadi salah ya, supaya kamu itu jadi negative thinking kan, jadi menyesal terhadap jalan yang telah kamu pilih sendiri. Ini kalau saya bilang orang kayak gini egois banget ya guys ya. Oke, kita tidak boleh memaksakan cara orang itu mengais rezeki atau mencari nafkah itu kayak gimana kan guys kan. Sedangkan cara orang mencari nafkah atau mencari rezeki ya, kita juga nggak boleh mengatur-ngatur mereka juga kan guys kan. Ya kita juga mau ya, kalau cara kita mengais rezeki mencari nafkah itu kan, jangan sampai diatur-atur lah ya oleh siapapun ya, karena kita kan tidak pernah mengatur-ngatur siapapun juga. Dan memang orang ini ya maunya ya kamu melakukan profesi atau pekerjaan lain yang mungkin aja ya hampir sama dengan diri dia guys. Selama kamu melakukan profesi atau pekerjaan yang tidak sama dengan diri dia, dia itu kayaknya nggak puas dengan diri kamu, dan dia selalu ingin membuktikan kalau kamu itu salah dan dia itu benar. Kayak gitu ya. Padahal kamu berada di posisi yang benar loh. Saya lihat King of Swords dan The Emperor ya, cara berpikir kamu, cara kerja kamu udah benar, tapi sengaja mau disalah-salahkan oleh orang yang satu ini guys, supaya kamu ini menyesal kayak, supaya kamu ini kan jadi berubah haluan kayak ya. Jadi orang ini selalu kayak ya mengkutak-katik atau memberikan tekanan intimidasi kepada diri kamu beberapa orang ya, sampai di dalam pekerjaan kamu itu sengaja dikasih jebakan lagi supaya kamu itu gagal guys, supaya kamu itu jatuh. Wah ini kan udah nggak benar lagi ya guys ya. Kalau saya juga nggak suka tipe-tipe orang kayak gini guys. Orang ini sengaja menjatuhkan rezeki kamu itu dengan cara strength ya, kayak menjebak diri kamu guys. Oke, menjebak diri kamu supaya ya kamu melepaskan pekerjaan kamu dan ikut diri dia aja kan guys kan. Selama kamu masih menggeluti profesi kamu ya, dia merasa tidak puas, dia tidak mau kayak gitu ya. Supaya saya lihat di sini ada kartu The Star ya, mungkin orang ini adalah seorang bos-bos atau kayak gimana kan guys kan. Dia mau kamu menjadi pengikutnya gitu kan guys kan. Oke, tapi kamu nggak mau, kamu memilih untuk berdiri di atas kaki kamu sendiri gitu kan. Itulah yang membuat dia itu tidak senang kepada diri kamu. Dan sekarang apa azab ya bagi orang yang berusaha ingin menjatuhkan rezeki kamu ini ya. Saya lihat hidup orang ini ya
selalu didatangi musibah terus ya guys ya. Ada kartu strength ya, seekor ikan paus yang kena jala gitu kan. Takutnya orang ini bisa kena jebakan Batman dari orang-orang. Maksudnya kena jebakan Batman dari orang-orang itu ya, ibaratnya orang ini takutnya bisa dicelakain oleh orang. Bisa kena musibah guys, saya lihat. Oke, karena kepicikan ya dari pola pikir dan cara pandang yang selalu dia anggap benar, tapi orang lain belum tentu anggap itu benar. Tapi dia selalu mempertahankan kalau dirinya itu benar-benar dan orang mesti menuruti diri dia kayak gitu ya guys ya. Oke. Saya lihat ini orang ini bisa mendapatkan masalah yang cukup serius loh. Beberapa orang di sini ada kartu The Star, takutnya bisa sampai jatuh sakit ya. Saya lihat ya di sini ya. Sakitnya itu sakit apa ya? Saya nggak tahu, tapi lebih dominannya ya, sakitnya itu adalah sakit tekanan pikiran karena di dalam usaha dan pekerjaan mereka ya, tiba-tiba bangkrut atau tiba-tiba mengalami sebuah musibah ya, atau tiba-tiba mengalami sebuah malapetaka yang membuat mereka itu mesti kayak gulung tikar guys. Dia mesti jatuh dari jabatannya tersebut. Ada kartu di Emperor ya. Dia mesti kayak turun dari jabatannya tersebut, dilengserkan oleh orang-orang kan guys kan. Oke. Alias ya, hidup dia itu kayak insting gitu kan, dicelakain oleh orang-orang, dipenuhi dengan bahaya-bahaya yang mengelilingi dia di sekeliling dia, guys. Dan siap-siap ya, hidup orang yang satu ini udah nggak tenang, ya, saya lihat. Oke. Karena dia udah terlalu kayak sok pintar lah ya, atau sok kayak gimana menganggap diri dia itu the best, yang paling baik gitu kan guys kan. Terakhir lengser kayak gitu ya guys ya, jatuh dari jabatannya, dicelakain oleh orang, mara bahaya sedang mengintai diri dia ya guys ya. Takutnya orang ini bisa kena jebakan ya dari orang-orang ya guys. Oke, inilah ajab yang terjadi pada orang yang satu ini. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu insting? Thank you. Mirror, cermin ya, mirroring each other, self image ya, relationship reflect our wounds ya, introspection ya. Ibaratnya dari kartu yang satu ini menyarankan kepada diri kamu ya, kalau saran aja sih ya, kamu mau turutin atau enggak ya enggak apa-apa ya. Kamu disuruh untuk kayak introspeksi diri lah ya. Maksudnya introspeksi diri itu kayak gimana ya guys ya. Kamu itu jangan terlalu naif menjadi orang guys. Hanya mentang-mentang mungkin aja ya, kemungkinan ya, karena melihat orang rumah kamu ya, kamu bisa kayak ya dengan bebas leluasa curhat kepada mereka gitu kan. Karena tidak semua orang rumah itu baik guys. Tidak semua anggota keluarga dari diri kita itu baik, menyimpan ya niatan yang baik kepada diri kita kayak gitu. Kamu disuruh lebih melek dikit lah ya, dengan cara cermin gitu kan, lihat dengan lebih jelas dikit lah ya, self image ya guys ya. Seberapa kuat hubungan kamu bersama anggota keluarga kamu. Ya, kenyataannya juga di dalam lingkungan keluarga kamu itu tidak semua orang itu baik. Tidak semua orang itu sejalan pikirannya dengan diri kamu, guys. Oke? Dan kamu disuruh untuk lebih sadar diri ya, dan jangan terlalu naif ya. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, kabar gembira apa-apa gitu kan, kabar sedih apa-apa, langsung pulang ke rumah, ceritakan kepada mereka semua, karena melihat mereka itu saudara kamu kek ya, paman kamu kek, orang tua kamu sendiri kek. Belum tentu ya cerita kamu itu bisa membuat hati mereka itu senang. Bisa jadi cerita kamu itu ya membuat hati mereka itu semakin iri, semakin dengki kepada diri kamu, semakin ingin menjatuhkan diri kamu kayak gitu. Padahal muka mereka itu senyum-senyum aja gitu kan, tapi hati orang itu kita kan nggak bisa tebak kan guys kan. Kayak gitulah ya. Kita lihat di sini inisial dari orang tersebut ya. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua. Oke. Nama pekerjaan kek, plat mobil, plat motor orang tersebut kek kan.
Atau inisial dari nama kamu sendiri yang ketarik juga boleh ya guys ya. Oke. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Kita lihat di sini ada H, T, H, C, A, U, F, X, W, F. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya. Oke. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih dari diri kamu dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten readingan yang lebih bisa berguna untuk menolong diri kamu lagi guys. Mohon kerjasama dan bantuannya ya guys ya. Oke, mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Di sini kita melihat ada kartu perseverance ya, ketekunan ya guys ya. Maksudnya ketekunan itu kayak gimana ya guys ya? Saya merasakan di sini ya ada kayak semacam azab ya, apa yang dilakukan oleh orang yang satu ini selalu gagal terus ya. Gagal total ya guys ya. Sehingga ya membuat orang ini mungkin aja capek gitu kan. Orang ini kayak dituntut untuk lebih tekun lagi, lebih giat lagi bekerja kan. Yang sebenarnya sebelumnya ya dia itu enak-enak kerja gitu kan, tapi rezeki dia itu jadi terhambat gitu kan guys. Sehingga membuat dia itu mesti ekstra bekerja keras kayak sapi perah gitulah ya guys ya. Dari azab yang dia terima tersebut ya guys. Oke. Karir dia itu mungkin aja kayak tiba-tiba menurun kayak, atau tiba-tiba hancur kayak ya, membuat dia itu mungkin lebih ekstra kerja keras lagi, capek banget lah ya, intinya capek ya di dalam hidup dia ya guys ya, tidak membuahkan hasil segala pekerjaan dia tersebut. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Card number 3, sorry ya. Apa azab bagi orang yang ingin menjatuhkan rezekiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu perseverance. Thank you. Oke, mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu Page of Wands, kabar berita, Queen of Pentacles ya, yang berkaitan dengan masalah keuangan, dan ini juga kerja keras juga, banting tulang juga ya. Queen of Wands ya, ada kartu The Chariot ya. Orang ini mesti ya kayak dituntut untuk merantau ya ke luar kota ya guys ya. Oke. Seven of Swords. Iya, kecurangan ya, manipulasi ya yang terjadi di dalam kehidupan dia, yang membuat ya hidup dia itu jadi tidak tenang. Dan ibaratnya ya, kecurangan itu datang dari saudara sendiri atau datang dari pihak keluarga sendiri. Saya lihat orang ini dicurangi habis-habisan ya guys ya. Oke. Ada Ten of Cups. Kemungkinan orang yang berusaha ingin menjatuhkan rezeki kamu itu datangnya dari anggota keluarga kamu sendiri, saya lihat. Tapi anggota keluarga kamu ini bukan anggota keluarga dekat ya guys ya, karena ada kartu The Chariot di sini ya. Ini datangnya dari sosok anggota keluarga yang mungkin aja agak jauh tempat tinggalnya ya, atau memiliki hubungan kerabat yang agak sedikit jauh, saya lihat. Dan pastinya ini cewek guys, saya lihat di sini ya, entah sepupu kamu tapi agak jauh dikit kan. Dan saya lihat di sini ada kabar berita isu-isu miring ya, yang orang ini tebarkan di tengah masyarakat untuk merusak citra atau reputasi kamu guys.
orang ini memang dari awal mula ya sudah tidak memiliki niatan yang baik kepada diri kamu. Seven of Swords ya. Bahkan di dalam lingkungan keluarganya sendiri, entah ayah ibunya kayak saudara-saudari dia kayak kan semuanya udah tahu sifat dia itu agak sedikit licik, guys. Kalau saya lihat agak sedikit licik, dan orangnya itu kan kayak gimana lah ya. Tipe-tipe orang yang suka memutarbalikkan fakta. Yang baik dikatakan jahat, yang jahat malahan dikatakan baik, kayak gitu ya. Suka bersilat lidah dengan orang lagi kan, guys kan. Suka melarikan kenyataan lagi. Ibaratnya ya, orang ini suka menebarkan fitnah di tengah masyarakat. Oke. Dan Page of Wands ini kan adalah komunikasi ya. Cara dia menjatuhkan rezeki kamu itu dengan cara menebarkan gosip di tengah-tengah masyarakat. Dan ada kartu The Chariot ya, terutama melalui sosial media ya, nama kamu itu diburuk-burukin oleh diri dia, guys. Oke? Diburuk-burukin, padahal hidup kamu itu baik-baik loh, saya lihat ya. Kamu tidak mengganggu siapapun ya. Dan kamu juga tidak menyenggol siapapun juga, tapi ya, dia itu ibaratnya ya, kayak mau dibilang dia itu iri juga bisa, mau dibilang dia itu iseng juga bisa ya, guys ya. Kalau saya lihat di kartu Seven of Swords ini kan, dan ada kartu The Chariot ini ya, dia sudah berencana untuk menyerang kamu dari sejak lama, dari sejak dini ya, supaya rezeki kamu itu jatuh ya, guys ya. Kenapa kayak gitu ya? Supaya dia merasa nyaman, supaya dia merasa senang. Karena tipe-tipe orang yang kayak gini ya, adalah tipe-tipe orang yang suka bersenang-senang atau suka tertawa lebar di atas penderitaan orang lain, guys. Kalau dia tidak melihat orang lain menderita ya, hidupnya itu tidak akan bahagia, kayak gitulah ya, guys ya. Oke, dia tidak akan merasa bahagia, dia tidak akan merasa puas ya kalau tidak ada orang yang menderita dulu di hadapan dia. Ini kayaknya orang ini memiliki suatu kelainan jiwa ya, guys ya, kalau saya bilang ya, guys. Oke. Dia suka kali melihat orang tersiksa, kayak melihat orang tersingkirkan, kayak melihat orang jatuh, kayak atau melihat orang gagal, terutama orang yang menangis sampai keluar air mata darah ya, makin puas dianya tersebut. Oke. Kayak iseng gitu kan. Memang ada yang salah pada jiwa orang yang satu ini, guys, kalau saya bilang. Mau dibilang dengki, ini udah lebih dari sekedar dengki lagi. Dan memang iseng ya. Entah orang ini psikopat kayak atau apa ya, guys ya, kalau saya bilang ya. Kok doyan sekali melihat orang lain tersiksa, doyan sekali melihat orang lain menderita gitu kan. Selama melihat orang lain bahagia, puas, mendapatkan rezeki, dia itu merasa nggak puas, dia itu merasa nggak bahagia, meradang dianya sendiri kan. Oke, itulah sebabnya ya, selama melihat kamu itu kan punya modal, bisa bangkit berdiri sendiri kan, meskipun dengan ala kadarnya. Kalau saya lihat dari kartu ini ya, apapun yang menjadi kesuksesan kamu ya, itu adalah hasil dari darah keringat kamu sendiri. Perjuangan kamu yang berdarah-darah, guys. Tapi perjuangan kamu yang berdarah-darah itu ya, dia mau kamu itu terus berdarah-darah terus, dan tidak bisa berhasil terus kayak gitu. Tidak bisa menemukan titik ataupun garis finish lah ya di dalam kehidupan kamu, guys. Sengaja dia lakukan dengan cara, saya lihat di sini Page of Wands ya. Segala macam kecurangan itu dia lakukan untuk menyerang dan menjatuhkan rezeki kamu. Bahkan orang ini sanggup kayak merusak nama kamu ya. Oke, mengirimkan kabar-kabar buruk kepada keluarga kamu sendiri, supaya kamu dimarahin oleh keluarga kamu, saudara kamu, orang tua kamu kan. Orang ini juga sampai ya, karena terlalu jahilnya dia ya, sampai bisa membayar orang supaya orang itu ya, kayak menyewa seseorang kan untuk membuat kamu itu jadi tumbang kayak gitu ya, guys ya. Hanya khusus untuk menjatuhkan rezeki kamu aja. Orang itu dibayar lagi oleh diri dia loh, guys ya. Dibayar pakai duit, kamu hancurkan diri dia, sebarkan fitnah ya, gosip-gosip buruk tentang diri dia, supaya dia itu tidak bisa mendapatkan rezeki, supaya rezeki usaha dia itu gulung tikar atau kayak gimana. Dan sementara dia juga ya, juga ikutan sibuk menebarkan ya gosip-gosip atau berita miring tentang diri kamu, guys. Dan sekarang apa azab yang terjadi pada orang yang satu ini ya, guys ya. Orang ini jatuh rezekinya, seret rezekinya ya, guys ya. Saya lihat ya, seret rezekinya itu
Tidak jauh-jauh guys, akibat ulah dari saudara dia sendiri, akibat ulah dari keluarga dia sendiri yang menjatuhkan rezeki dia pula, saya lihat. Entah orang tua dia ya, atau saudara dia sendiri ya, yang menjatuhkan rezeki dia. Dan ada kemungkinan The Chariot di sini ya, orang ini mengalami konflik di dalam keluarga dia sehingga diusir oleh keluarga dia sendiri. Oke? Dia diusir oleh keluarga dia sendiri karena keluarga dia itu juga udah tahu sifat dia itu kayak gimana, terlalu licik ya, atau terlalu dengki menjadi orang gitu kan guys kan. Oke. Dan kabar berita yang selalu orang ini dapatkan adalah kabar berita yang buruk, kabar berita yang meresahkan tentang keuangan dia. Dan hidup dia itu selalu saja ya kayak mendapatkan masalah yang membuat dia itu mesti keluar duit dan keluar duit terus. Dari masalah tersebut ya, bisa jadi ditipu oleh orang, kayak ditilang kayak saat berada di jalan, kayak ya dirampok kayak saat berada di jalan, habis duit dia kan, rezekinya itu jatuh. Dan sehingga perseverance atau ketekunan ya di sini ya, dia itu mesti bekerja keras ya sampai berdarah-darah ya guys ya, kayak diri kamu juga kerja keras sampai berdarah-darah gitu kan, kerja sampai banting tulang sampai kayak ya sapi perah gitu kan, untuk mengais rezeki gitu kan. Udah dapat rezeki dia ya, uang dia itu habis dimorotin oleh orang, ditipu oleh orang, orang pinjam duit kepada diri dia, tahu-taunya nggak bayar. Terutama saudara dia tersebut ya, selalu memanfaatkan keuangan dia kan. Beberapa orang kena masalah lagi saat berada di perjalanan ya, entah ban kempes kayak ya, atau tiba-tiba ya mobilnya rusak kayak, atau tiba-tiba ditilang oleh polisi. Beberapa orang juga kan, Seven of Swords mengalami begal lagi, saya lihat ya, saat berada di dalam perjalanan dia itu kena rampok kayak, kena begal kayak, atau kayak gimana. Nah itu kan azab kan guys kan. Oke. Wah ini serem banget loh ya. Tapi udah kena kayak gitu ya, pulang ke rumah ya, orang rumah juga tidak mau membantu diri dia lagi, saya lihat. Lepas tangan lagi kan. Siapa suruh dia itu sejahat itu kan guys kan. Oke, kita lihat. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Perseverance? Thank you. Oke, di sini ada kartu ascending ya, transcending obstacle ya, melewati badai-badai masalah, learning, belajar, expansion, new fase, preparing for union ya. Oke, dari kartu ini disarankan kepada diri kamu ya guys ya, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan kayak gitu ya. Jangan pernah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, maka di sana pula kamu akan mendapatkan ya rezeki. Jalan kamu itu akan dipermudah oleh Tuhan. Saat kamu tidak memikirkan untuk balas dendam ya kepada orang yang satu ini ya guys ya. Tapi bukan berarti disuruh ya kamu mendekati diri dia juga. Kamu disuruh tinggalkanlah diri dia, tapi jangan membawa rasa dendam ya. Saat kamu tidak memelihara rasa dendam, maka Tuhan akan memberikan rezeki sebagai pengganti kepada diri kamu. Dan beberapa orang di sini akan mendapatkan jodoh loh, saya lihat ya, rezeki pengganti kamu itu dalam masalah uang gitu kan. Dalam masalah kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih bijaksana gitu kan. Kamu akan mendapatkan jodoh lagi, saya lihat di sini. Oke? Dan siap-siap kamu disuruh untuk memulai fase baru di dalam kehidupan kamu ya guys ya. Untuk orang yang satu ini, legowokan aja dia ya. Legowokan aja dia, ikhlasin aja dia, apapun yang mau dia perbuat. Ingatlah, Tuhan itu nggak tidur guys. Oke? Jadi apapun yang dia perbuat kepada diri kamu, jadikanlah ini sebagai pelajaran ya, untuk mendewasakan diri kamu, untuk supaya kamu lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya lagi kepada orang-orang. Jangan terlalu naif ya. Oke, menjadi manusia ya. Dan kamu disuruh untuk selalu yakin dan percaya ya, kalau Tuhan itu tidak tidur. Di balik kejadian kayak gini akan ada hadiah pengganti yang sangat luar biasa ya untuk diri kamu ya. Yakni berupa ya, jodoh kamu itu akan dibuka ya. Kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah ya. Kamu akan mendapatkan kesuksesan di sini ya guys ya. Jalan hidup kamu ini akan dipermudah oleh Tuhan.
Tuhan akan menyingkirkan ya sedikit ya atau separuh kerikil-kerikil rintangan di dalam kehidupan kamu atau masalah di dalam kehidupan kamu supaya hidup kamu itu bisa lebih tenang kayak gitu ya. Oke, tapi dengan catatan ya, dengan syarat ya, kamu tidak boleh balas dendam kepada orang yang satu ini, guys. Kalau kamu balas dendam, ya tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan kamu. Rezeki Tuhan tidak akan datang-datang kepada diri kamu, kayak gitu ya, guys ya. Oke, bisa kan? Kayak saya juga, nah contohnya ya, kayak saya juga kan. Saya juga tahu banyak orang yang dengki kepada saya, banyak orang yang pengen menjatuhkan diri saya, tapi saya tidak berusaha untuk membalas mereka, guys. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu ya nggak bakalan tidur. Kalau hari ini saya sakit, kesakitan saya ini akan terbayarkan dengan rezeki yang berlimpah ruah, dengan jodoh lagi bisa jadi loh ya, guys ya. Oke, saya memanfaatkan ya kesakitan saya ini untuk menambah pahala saya, untuk menambah karma baik saya, supaya nanti yang datang ke dalam kehidupan saya ini kan semakin membuat saya ini puas, semakin membuat saya ini enak, guys, kayak gitu ya. Kita melihat inisial ya dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama tengah, nama depan, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga ya, plat mobil, plat motor orang yang satu ini, atau pekerjaan orang yang satu ini kan, guys kan, atau nama kamu sendiri yang ketarik, atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Oke. Kita lihat di sini ada R, B, Q, S, L, I, W, E, O, X. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Semoga video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, guys. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih dari diri kamu untuk ya klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya ya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten readingan ya, untuk membantu diri kamu ya, guys ya. Mohon kerjasama dan bantuannya ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang tiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya, guys. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya, guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya, kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan, guys kan. Jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya.
Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.